Salam sejahtera, sahabat GKI dimanapun berada. Dalam sapaan Gembala hari ini, saya Darmawati Manulang dari GKI Keranggan akan menemani Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari yang baru, semangat yang baru, dan harapan yang baru di tengah-tengah segala situasi yang harus kami hadapi. Terima kasih untuk hari ini, juga untuk firman Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami menjadi santapan rohani kami, yang menjadi kekuatan bagi kami semua di dalam menjalani hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari membuka Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 24. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 24. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita ke pasar hari-hari ini, pasti mudah bagi kita untuk mendengar keluh kesah yang keluar dari bibir entah pembeli yang di pasar ataupun penjual karena melonjaknya harga-harga di pasar ya untuk kebutuhan pokok. Tetapi juga ketika kita membaca berita-berita tentang ekonomi hari ini, dunia secara global juga sedang gundah gulana, sedang gelisah dan khawatir. Kata-kata resesi, kata-kata stagflasi, kata-kata inflasi itu di berita-berita ekonomi itu berseliweran ya Bapak Ibu kalau kita baca berita ekonomi. Bahkan diprediksi bahwa awal tahun 2023 akan ada resesi ekonomi secara global. Bapak Ibu, tentu saja ini membuat khawatir. Siapa yang tidak khawatir ketika nanti akan ada krisis di tengah-tengah kehidupan kita? 2 tahun ini saja kita sudah mengalami masa yang berat. Ada banyak sekali orang-orang yang mengalami hampir seluruhnya ya Bapak Ibu ya. Orang-orang mengalami masa-masa yang sulit, adaptasi dengan keadaan di masa pandemi 2 tahun ini. Tetapi kita menyaksikan bahwa dalam hidup kita, kasih setia Tuhan betul-betul tidak berkesudahan. Selalu baru tiap pagi. Kita selama 2 tahun sudah berjuang, dan di situ juga kita setiap kali membuka hari baru, kita merasakan kasih yang tidak ada batasnya. Kasih yang menyertai kita di tengah-tengah segala situasi. Ada yang dalam 2 tahun ini mengalami duka, ada yang kehilangan orang yang terkasih, tidak hanya satu, bahkan ada 2, ada yang kehilangan orang yang sangat dekat dengan dia. Tidak hanya secara emosional, bahkan kita juga dihantam oleh keadaan sulit secara ekonomi. Bapak Ibu, kalau kita menoleh ke belakang 2 tahun ini, saya yakin dalam kondisi kita masing-masing, dalam keadaan kita masing-masing, setiap kita yang berbeda-beda ini perjalanan hidupnya, pasti bisa menemukan betapa Tuhan menyediakan limpah kasih setianya bagi kita. Dan kalau sekarang kita sedang dilanda oleh berita-berita akan adanya krisis dan mulai terasa adanya inflasi, krisis energi dan bahan pangan, bahan pokok makanan kita juga semuanya membuat dunia ini resah dan juga khawatir. Tetapi hari ini kita diajak melihat di kitab yang judulnya saja sudah ratapan. Ratapan itu merupakan orang kalau meratap itu berarti kesedihannya luar biasa, penderitaannya luar biasa. Dan kita juga bisa membaca kalau di kitab ratapan itu ada masa-masa panen gagal, ada masa-masa ternak juga gagal di
banyak yang mati dan lain-lain. Tetapi hari ini dalam kitab yang sama, dalam kondisi yang berat, kita diajak untuk melihat bahwa kita masih punya Allah. Ya, yang pertama adalah kita masih punya Allah yang limpah kasih setianya. Hidup kita masih setiap paginya diberi kasih setia yang baru oleh Tuhan. Yang kedua, kita tidak hanya mendapatkan kasih setia Tuhan setiap hari, tapi juga mendapatkan, memiliki Tuhan. Ya, kalau di ayat 24 dikatakan Tuhan adalah bagianku. Jadi Tuhan sang sumber rahmat itu, sang sumber kasih setia itu, sang sumber berkat itu menjadi bagian dalam hidup kita. Kita tidak hanya mendapatkan kasih setianya, tapi kita juga memiliki sang kasih itu sendiri. Oleh karena itu, kita tatapan mengatakan bahwa itulah alasan dia. Oleh karena itulah dia tetap berharap pada Tuhan. Bapak Ibu, esok adalah misteri. Tetapi kita tahu bahwa di esok itu, dalam perjalanan yang belum pasti itu, bahkan dalam perjalanan yang diprediksi berat itu sekalipun, setiap harinya Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya akan menerima, akan mengalami kasih setia Tuhan yang baru tiap pagi, dan juga akan berjalan di dalam kesulitan itu, dalam persoalan itu bersama Tuhan yang menjadi bagian dalam hidup kita. Selamat terus berharap pada Tuhan, apapun kondisi kita masing-masing, Tuhan menyertai kita semua. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, perjalanan hidup kami ingin kami serahkan seutuhnya di dalam tangan Tuhan. Bimbing kami, tuntun kami, sertai kami, dan kuatkan kami. Kami yakin dan percaya bahwa di hari ini dan hari esok, kasih setia Tuhan yang sama, yang sudah kami rasakan 2 tahun yang berat ini, bahkan sepanjang hidup kami, akan melimpahi kami terus. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau tidak pernah kekurangan kasih sayang untuk kami. Terima kasih Tuhan, sebab setiap kami membuka hari baru, di situ juga kami menemukan kasih setiamu yang baru. Dan terima kasih Tuhan, sebab Engkau menjadi bagian dalam hidup kami, beserta dengan kami. Dalam Kristus kami menyerahkan seluruh perjalanan kami, seluruh kehidupan kami. Haleluya. Amin.